Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Senin 9 Oktober 2023. Menjadi sesama bagi sesama. Kutipan diambil dari kitab Yunus bab 1 ayat 17 dan 20. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Sobat Katolikana, bacaan pertama pada hari ini mengisahkan tentang Nabi Yunus yang menolak dipanggil Tuhan untuk mempertobatkan penduduk Niniwe. Karena pada saat itu, bangsa Ibrani, yakni bangsanya Yunus, ada di bawah pendudukan Niniwe. Namun di sisi lain, kita bisa melihat bagaimana Tuhan memaksa Yunus untuk belajar mengasihi sesamanya, sehingga Yunus merelakan dirinya dijadikan kurban untuk meredakan badai laut demi menyelamatkan seisi kapal yang ia tumpangi. Bahkan tidak hanya itu, Yunus belajar mengasihi musuhnya dengan memenuhi panggilan untuk mempertobatkan penduduk kota Niniwe. Dan hasilnya penduduk kota itu selamat dari hukuman Tuhan. Sobat Katolikana, pada bacaan Injil hari ini juga bicara mengenai bagaimana mengasihi sesama. Injil hari ini berkisah tentang orang Samaria yang baik hati, di mana seorang Samaria yang dianggap musuh bagi bangsa Israel justru menolong seorang yang asing baginya. Sementara sebelumnya lewatlah seorang imam dan seorang Lewi. Namun mereka hanya melewati orang asing yang terluka ini tanpa menolongnya. Mungkin imam dan Lewi ini bukannya tidak mau menolong, namun karena mereka merasa asing dengan orang yang terluka ini. Jika orang itu adalah kerabat atau kenalan mereka, tentunya mereka akan mengulurkan tangan menolong orang tersebut. Kadang memang keterasingan dapat membuat kita menjadi tidak peka terhadap penderitaan sesama. Namun belas kasihan seperti yang disampaikan dalam Injil hari ini yang menggerakkan hati kita untuk memeluk keterasingan ini dan menjadikan kita sesama manusia yang saling berbagi. Ketika merenungi kisah Yunus dan orang Samaria yang baik hati ini, saya jadi teringat dengan kasus terorisme di mana si pelaku terdorong oleh kebenciannya terhadap ras atau golongan tertentu sanggup menghilangkan nyawa sesamanya. Bagi mereka, kebencian menimbulkan keterasingan, dan keterasingan itu akhirnya menghilangkan rasa kemanusiaannya. Kadang ketika hati kita diliputi rasa dendam atau kebencian kepada orang yang kita kenal, entah itu teman, atasan, atau orang yang terdekat, hal itu pun bisa membuat kita menjadi terasing satu sama lain dengan orang yang kita benci. Di sini kita memerlukan pertolongan Tuhan untuk sama seperti Yunus memaksa kita dengan suatu keadaan untuk akhirnya dapat mengasihi sesama kita kembali. Seperti Yunus, kita perlu terjun ke laut yang dalam dan diam dalam perut ikan untuk akhirnya kita dapat melihat bahwa Tuhan memandang kita semua adalah sama. Kita semua adalah anak-anak yang dikasihinya. Dalam Dia ada kasih dan bukan kebencian. Sobat Katolikana, mari kita bersama saling menguatkan iman agar masing-masing dari kita mempunyai kekuatan
dan semangat jiwa untuk mewartakan dan menjadi cerminan ajaran kasih Kristus, Sang Juru Selamat manusia. Sobat Katolikana, ada hal yang tersulit dalam menolong orang lain, apalagi yang tidak kita kenal dan bahkan menjadi musuh kita. Jika musuh kita tertimpa bencana, reaksi manusiawi kita adalah justru kita malah bergembira. Kita akan mensyukuri kemalangan musuh kita itu. Tetapi Tuhan tidak menghendaki reaksi manusiawi. Yang Dia kehendaki adalah reaksi ilahi. Dia mau kita menolong sesama kita, bahkan musuh kita, karena kita adalah anak-anak Allah, bukan hanya anak-anak manusia. Karena seperti dalam kisah Yunus, jika kita dapat membuat seekor ikan menjadi penolong Yunus, maka kalau kita mau menolong sesama kita, Tuhan dapat menggunakan apa saja untuk melepaskan kita dari kesulitan hidup kita, bahkan dari tempat atau orang yang tidak kita duga. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, ajarilah kami untuk mengasihi sesama kami tanpa memandang suku, agama, ataupun warna kulit. Dan kiranya belas kasih-Mu memberikan damai dalam hidup kami dan hubungan kami dengan sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.